Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Lapor, pembicara pembukaan latihan pramuka tanggal 25 Mei tahun 2020 siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembacaan teks Pancasila. Pembacaan Dasar Dharma. Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan latihan pramuka seperti biasa. Materinya yaitu SK nomor 20 tentang dapat menjelaskan perubahan fisik laki-laki dan perempuan. Mohon untuk mengikutinya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Sebelum melaksanakan kegiatan pramuka, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Lapor, upacara pembukaan telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke perkembangan pubertas anak laki-laki dan perempuan, mari kita memahami perkembangan fisik anak dari usia 1 tahun sampai 6 tahun. Pertama, perkembangan fisik anak usia 1 tahun. Pada usia ini, anak yang berusia 1 tahun mengalami perkembangan fisik yang sangat signifikan. Biasanya ditandai dengan kemampuan merangkak hingga berlari dalam waktu sekitar 20 bulan. Saat mereka berjalan, mereka merentangkan tangan mereka ke samping atau menahan perut mereka dan untuk menjaga keseimbangan. Pada masa ini, ia masih cenderung tidak stabil saat berjalan, maka wajar bila sering jatuh. Mereka menggunakan kemampuan bergerak ini untuk mendorong dan menarik mainan. Lalu, perkembangan fisik anak usia 2 tahun. Pada usia ini, anak yang berumur 2 tahun akan semakin kreatif dan mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti berguling, merangkak, berjalan, berdiri, melompat, dan memanjat. Ia juga bisa menendang bola kecil ke depan, menangkap bola yang digelindingkan, dan melempar bola dengan tangan dengan akurasi yang rendah. Lalu, perkembangan fisik anak usia 3 tahun. Anak yang berusia 3 tahun sudah menjadi lebih seimbang dan dapat bergerak dengan mantap. Selain anak mampu berjalan, mereka juga sudah lebih terkoordinasi saat berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lain yang melibatkan otot besar pada tubuhnya. Dengan berkembangnya koordinasi otot si kecil ini, kini ia bisa menangkap bola besar menggunakan kedua tangan dan tubuh mereka. Sekarang juga ia bisa berjalan dalam satu garis lurus dan bergerak cepat melewati rintangan. Lalu, perkembangan fisik anak usia 4 tahun. Anak yang berusia 4 tahun dapat terlibat dalam permainan dan aktivitas dalam jangka panjang. Anak sudah terampil berjalan, memanjat, melompat, bahkan berlari kencang. Ia juga mampu melempar, menangkap, menendang, dan memantulkan bola dengan baik. Sekarang ia memahami konsep bergerak di ruang tanpa menabrak benda atau orang. Berdiri dengan satu kaki selama 5 detik atau lebih, kini menjadi aktivitas yang bisa mereka selesaikan tanpa bantuan orang tua. Hal ini dikarenakan keseimbangan yang meningkat. Lalu, perkembangan fisik anak usia 5 tahun. Anak yang berusia 5 tahun memiliki banyak energi dan akan mencari permainan dan lingkungan yang aktif.
Peningkatan kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerak membantu mereka agar dapat mengendarai sepeda dengan bantuan roda, melakukan lompat tali, dan memainkan bola dengan terampil. Mereka menunjukkan cara berjalan dan berlari yang sudah mantap, serta mampu untuk menentukan arah, kecepatan, dan kualitas gerakan mereka secara bervariasi. Perkembangan fisik anak usia 6 tahun. Anak berusia 6 tahun akan terus menikmati bergerak dalam berbagai cara. Meskipun kemampuan fisiknya belum berkembang maksimal, ia tetap bersemangat untuk mencoba aktivitas dan olahraga yang baru. Ia dapat berjalan di berbagai jalur dan arah, serta mengontrol tubuh mereka, misalnya dengan melompat dan mendarat, berguling, dan mengontrol distribusi berat badan pada kaki dan tangan. Pada usia ini, tingkat kemampuan anak akan bervariasi berdasarkan jumlah kegiatan fisik mereka. Anak yang kurang aktif dilatih mungkin tidak mengalami perkembangan yang sama dengan yang lain. Setelah ini kita akan istirahat lalu masuk kembali dan menjelaskan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah istirahat, sholat, dan makannya? Seperti yang tadi sudah dibilang, saat ini kita akan mendalami materi tentang perkembangan fisik laki-laki dan perempuan pada saat pubertas. Ciri-ciri pubertas secara umum dapat ditemukan pada remaja laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan, bagian payudara akan mulai berkembang dan fase menstruasi dimulai. Pada lelaki, ciri-ciri pubertas akan ditandai dengan suara yang mulai bertambah berat dan rambut halus yang akan tumbuh pada bagian wajah. Usia normal perempuan memulai masa pubertas adalah 10 tahun. Sementara rata-rata usia laki-laki memasuki masa pubertas adalah 12 tahun. Walaupun demikian, masa pubertas ini berbeda bagi setiap orang. Normalnya, rentang usia dimulainya pubertas adalah 8 sampai 14 tahun. Lalu di sini ada perubahan fisik anak perempuan. Masa pubertas anak perempuan biasanya datang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki, yakni usia 10 hingga 13 tahun. Nah, ini tahapan perkembangan fisik anak perempuan saat memasuki masa puber. Yaitu pertama, payudara mulai tumbuh. Ciri utama yang tampak saat anak perempuan mulai memasuki masa puber adalah berkembangnya kedua payudara. Puting payudara mulai tumbuh dan areola atau area kehitaman di sekitar puting juga mulai membesar. Yang kedua, ada muncul rambut halus. Kemudian di beberapa bagian tubuh seperti ketiak dan daerah pubis mulai tumbuh rambut halus. Yang ketiga, bentuk tubuh berubah seiring dengan bertambahnya lemak tubuh. Seperti tubuh orang dewasa, tubuh anak juga mulai memiliki bentuk. Hal ini bisa dilihat pada area dada, pinggul, paha, dan lengan. Selain itu, tinggi badan anak juga akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang keempat, wajah dan kulit yang mulai berminyak. Perubahan hormon dalam tubuh dapat memicu bekerjanya kelenjar minyak pada kulit, terutama di daerah wajah, sehingga rentan menyebabkan munculnya jerawat jika wajah tidak rutin dibersihkan. Yang kelima, ada menstruasi. Pada akhirnya, seluruh tanda yang muncul pada perubahan fisik anak akan diakhiri dengan munculnya menstruasi. Lalu kita membahas perubahan fisik pada anak laki-laki. Berbeda dengan anak perempuan, perubahan fisik yang terjadi pada anak laki-laki saat puber biasanya datang lebih lambat, yaitu antara usia 12 hingga 13 tahun. Ini tahapan perubahan fisik yang dialami anak laki-laki saat puber. Yang pertama, penis membesar. Perubahan pertama yang tampak pada tubuh anak laki-laki yang sedang puber adalah membesarnya ukuran testis atau penis. Selanjutnya, diikuti dengan tumbuhnya rambut halus di area kemaluan dan ketiak anak. Yang kedua, ada ejakulasi. Bekerjanya hormon testosteron seiring dengan berkembangnya ukuran penis anak.
dapat menyebabkan terjadinya ejakulasi. Inilah saat dimana anak laki-laki mengalami perkembangan matang seksual yang sangat pesat. Kondisi ini umumnya terjadi saat anak berusia 12 hingga 16 tahun. Ejakulasi ditandai dengan mimpi basah, massa otot membesar. Selanjutnya, anak laki-laki akan mengalami perubahan massa otot yang dapat dilihat dari bentuk dada yang melebar dan terkadang muncul rambut halus serta bagian lengan dan kaki yang mulai berotot. Yang keempat, ada perubahan suara. Pasalnya, testosteron menyebabkan tulang rawan dalam kotak suara tumbuh lebih besar dan tebal. Nah, inilah yang menyebabkan pita suara bergetar di frekuensi yang lebih rendah sehingga suara anak pun terdengar lebih berat atau dalam. Yang kelima, wajah berminyak dan berjerawat. Serupa dengan anak perempuan, hormon yang berkembang saat puber mempengaruhi kelenjar minyak terutama di area wajah. Hal inilah yang menyebabkan pori-pori tersumbat sehingga muncul jerawat pada wajah. Yang terakhir, ada muncul kumis atau jenggot. Beberapa anak akan menemukan kumis atau jenggot tipis yang tumbuh di area wajah. Puncak dari perubahan fisik anak laki-laki biasanya terjadi pada usia 14 hingga 17 tahun, yang ditandai dengan postur tubuh yang lebih tinggi, besar, dan kuat. Berikut pertumbuhan anak pun mulai melambat. Mungkin banyak yang bertanya ya, apakah ada pubertas dini pada anak laki-laki dan perempuan? Pubertas dini itu ada. Pubertas dini merupakan perkembangan dini dari karakteristik seksual pada perempuan sebelum usia 8 tahun dan pada anak laki-laki sebelum usia 9 tahun. Sebagian besar anak dengan pubertas dini tumbuh lebih cepat di awal, namun ada kemungkinan selesai sebelum mencapai potensi maksimal dari genetik mereka. Pubertas dini dan perkembangan organ seksual yang terlalu cepat bisa jadi disebabkan karena tumor atau perkembangan dari indung telur, kelenjar adrenal, kelenjar pituitari, atau otak. Penyebab lainnya bisa berupa ketidaknormalan pada sistem saraf pusat, riwayat penyakit keluarga, atau sindrom genetik langka. Dalam banyak kasus ditemukan penyebab dari pubertas dini. Kondisi ini tentunya akan menyulitkan anak-anak yang mengalaminya. Pada perempuan, perkembangan payudara atau terjadinya menstruasi yang terlalu cepat ketimbang teman-teman bermainnya mungkin bisa menimbulkan ejekan atau rasa tidak percaya diri. Ya, sekian materinya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka tanyakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik, terima kasih telah mengikuti latihan kegiatan pramuka ini dengan sangat baik. Sampai bertemu minggu depan ya untuk latihan kembali. Sekian dari kakak yang akan pulang. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.